Cerita rakyat dari Bajawa, Anak Kodagoro dan Wegu Anaralo. Setelah melihat banyak orang datang, Anak Kodagoro terpikat hatinya dengan seorang gadis yang bernama Tawa, keturunan Togo dan Mogo. Percintaan antara Anak Kodagoro dengan Tawa dapat terjalin jika Anak Kodagoro mau tinggal di Oladawe. Setelah terdapat kata sepakat, maka Anak Kodagoro terus tinggal menetap di Oladawe dan diserahi tugas sebagai pemimpin perang untuk menjaga keamanan di laut dan darat. Dari perkawinan dengan Tawa, Anak Kodagoro dikaruniai banyak anak, di antaranya seorang yang bernama Wegu. Sedangkan kakaknya bertamat tadi karena sudah berkeluarga tinggal terpisah dengan Wegu. Karena Wegu tak mempunyai orang tua dan sanak saudara, maka oleh orang Dawe, Wegu dipanggil Wegu Anaralo, yang berarti Wegu anak yatim piatu. Wegu Anaralo hidup sebatang kara, hidupnya merana dan melarat, penuh dengan penderitaan hidup. Mukanya jelek dan bopeng, tubuhnya penuh dengan borok luka. Setelah meninggalnya Anak Kodagoro dan Tawa, hidup Wegu sangat sengsara. Pekerjaannya sehari-hari dengan mengusahakan ladang dan mengiris moke. Jika ada pesta, semua penduduk Oladawe dan kaum bangsawan Musalaki mendapat bagian yang terbaik, sedangkan Wegu Anaralo diberi kerak nasi dan tulang daging. Kesemuanya itu diterimanya dengan tabah, serta sisa-sisa tulang daging dan kerak nasi ditampungnya dalam bambu sebagai kenang-kenangan dari pemberian Musalaki. Pada suatu ketika, tersebarlah berita bahwa ada seorang gadis Soa yang berasal dari kampung Wulilade telah terjun ke dalam sungai dan menjelma menjadi ikan pada tempat yang sejak saat itu sampai sekarang disebut Kolu Penuh. Penugae begitu nekat membuang diri dan terjun ke dalam sungai karena merasa malu dituduh berzina dengan salah seorang saudaranya. Barang siapa menemukannya akan hidup bahagia. Mendengar berita ini, ramai-ramailah penduduk Oladawe pergi memasang lukah, dalam bahasa daerah disebut sosa, di tempat yang bernama Rabanoka, yaitu tempat antara Kampung Rata dan Malawaka. Wegu Anaralo pun tak ketinggalan ikut memasang lukah di Rabanoka. Tetapi nasibnya sangat malang. Setiap kali memasang lukahnya, para bangsawan Musalaki selalu membuang lukahnya serta menyuruh Wegu Anaralo memasang lukahnya di darat agar bisa mendapat biji kacang atau biji jagung. Demikianlah kata-kata para Musalaki yang sangat menyakiti hati Wegu Anaralo. Di luar perhitungan Wegu Anaralo, di waktu pagi hari sedang bulan purnama raya, malamnya pasang naik sehingga daratan tempat Wegu Anaralo memasang luka di Rabanoka dapat digenangi air. Segera ia kembali ke rumahnya agar tidak diketahui oleh para bangsawan. Sesampainya di rumah, ikan itu ditaruhnya di lumbung yang terletak di belakang rumah Rajo Goa. Lalu Wegu Anaralo pergi mengiris moke serta mencari daun asam muda untuk rempah-rempah. Namun setelah ia kembali ke rumahnya, didapatinya tempat menyimpan ikan tadi telah kosong. Sedangkan daun pembungkusnya ia temukan di bawah kolong lumbung di belakang rumahnya. Ia lalu berpikir ikan tersebut pasti telah kembali diambil oleh Musalaki dalam kampung tersebut. Wegu duduk sendirian sambil menangis terisak-isak. Tiba-tiba terdengarlah suara dari dalam lumbung. Rasa ingin tahunya mendorong dia untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Melalui celah dinding lumbung diintipnya dan tampaklah seorang gadis cantik berambut panjang duduk di dalam lumbung. Melihat itu, Wegu Anaralo menjadi takut bercampur gembira. Wegu pura-pura mencari terus ikannya yang hilang tadi. Lalu gadis dari dalam lumbung tadi bertanya dan bercakap-cakap dengan Wegu Anaralo. "Engkau mencari apa?" "Sedang mencari sesuatu yang hilang. Kemari dekat padaku. Aku akan memberitahukan siapa yang mengambil barangmu." "Maaf, aku tak berani mendekatimu.
sebab aku tahu engkau anak dari Musa laki. Jika engkau tak mau masuk ke sini, maka sampai mati pun tak akan menemukan barangmu yang hilang. Engkau tidak perlu mencari barangmu yang hilang. Aku inilah Bu Ejawa yang engkau cari itu. Jika benar-benar engkau Bu Ejawa, maka aku akan menjadi sedih dan susah. Sebab jika diketahui orang-orang Musa laki, pasti aku akan dipukul atau dibunuh oleh mereka. Engkau tak perlu takut, nanti kita akan mencari tempat untuk bersembunyi dan berlindung. Jika betul engkau Bu Ejawa, maka engkau tak mungkin tinggal bersama aku, karena aku tak punya apa-apa untuk makan. Tak usah khawatir, makanan kita berkelimpahan. Aku ini seorang anak yatim piatu. Bagaimana engkau bisa memberi aku makan nasi dan daging? Seandainya orang-orang Musa laki tahu bahwa engkau Bu Ejawa ada di sini, pasti aku akan dibunuh oleh mereka. Bukit itu bernama Nabe. Lalu berangkatlah mereka ke sana. Setiba di sana Begulau membuat sebuah pondok kecil untuk Bu Ejawa dan tinggal beberapa hari lamanya, sehingga ia tidak kelihatan lagi di kampung Oladawe.